Yuk kita buka dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 10 ya. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 10. Semuanya ladies-ladies yang cantik, bapak-bapak yang pokoknya semangat, anak-anak muda yang antusias. Pokoknya kita ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan ya. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata padanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8 dan 10. Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan pada seorang datang, maka ia datang. Ataupun pada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Ayat 10, perhatikan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata pada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel ya." Jadi waktu kita baca ini, mungkin sering kita baca ini berkali-kali dan sering, dan bahkan mungkin udah hafal ya, fine, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang luar biasa dikatakan di sini, Tuhan Yesus itu sangat-sangat salut, sangat-sangat takjub melihat seorang perwira yang namanya perwira Kapernaum ya. Dia sampai berkata, wow, seperti itu loh ya. Nah, pertanyaannya menurut kita, kenapa Tuhan sampai memuji perwira ini begitu sampai begitu antusias, dan malahan tercatat dalam kitab kehidupan lagi, tercatat dalam Injil lagi. Berarti ada yang spesial tentang perwira ini, betul ya? Nah, kita akan lihat nanti di sini. Mungkin kita bilang ya, iya Bu Indri karena dia kan mungkin perwira, atau iyalah mungkin karena dia memang orang hebat, mungkin dia bintang 1, bintang 2, bintang 4, bintang 5, bintang Kejora, mungkin bintang kecil atau apapun ya. Nah, itu cara berpikir dunia itu, Bled. Kalau dunia itu selalu melihat orang karena casing ya. Kalau misalnya Ibu bilang tadi gini, "Jadi kamu kok cantik sekali dah." Karena Ibu lihat luar kamu, betul. Itu manusia dan itu is normal, itu wajar. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu tentang nilai, value daripada Tuhan berbeda dengan value daripada dunia. Kalau dunia melihat segala sesuatu itu karena penampilan, karena luar, karena casing, karena dia punya mungkin kehebatannya, kecantikannya, kepintarannya, kekuatannya, atau apapun. Tapi Tuhan cara melihat seorang berbeda, bukan karena luarnya, tapi ada sesuatu yang spesial. Kenapa bilang? Karena perwira ini ternyata mengerti apa yang namanya arti PELAYAN, pelayanan. Ini yang membuat, wow, mungkin kita bilang, Bu Indri, mana buktinya dia pelayanan? Nggak pakai baju seragam kok, nggak ada di gereja. Nah, ini pola pikir yang harus kita luruskan pada malam hari ini. Karena seringkali orang mengira pelayanan itu hanya berbentuk kalau kita ada di gereja, kita pakai seragam, terima tamu, atau mungkin kita WL, singer, atau khotbah. Sorry to say, kalau kita hanya menganggap pelayanan seperti itu, berarti kita mengkotak-kotakan arti pelayanan ya. Karena pelayanan yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar karena kita ada di satu tempat, tapi pelayanan harusnya itu menjadi gaya hidup daripada setiap orang Kristen. Jadi berbeda ya. Nah, kita akan lihat sekarang di sini ya. Coba kita buka Markus 10 ayat 45. Kalau saya ngomong kecepatan, tolong angkat tangan ya. Walaupun saya nggak lihat tangan kalian, minimal, Ibu Indri kecepatan. Ladies, fine? Ayo, oke? Nah, oke. Nah, di sini, kecil. Gimana ini caranya? Ini kecil, aduh ampun. Kok nggak bisa? Bisa didengar? Bisa ya? Bisa didengar? Oke. Kalau bisa didengar begini seperti ini ya. Oke, kita lihat sekarang. Mungkin tadi saya bilang tadi, seringkali kita pikir artinya orang pelayanan adalah karena mungkin dalam keadaan dia ada di gereja, atau dia ada di mimbar, atau kayak misalnya Ibu Indri sekarang, oh Ibu Indri pelayanan ya karena saya khotbah. Itu salah satu dari pelayanan, tapi pelayanan sesungguhnya itu bukan hanya karena kegiatan rohani. Pelayanan adalah gaya hidup daripada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus. Kenapa saya berkata begitu? Kita buka Markus 10 ayat 45 ya. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas dikatakan tadi, Markus 10 ayat 45, nggak ada dikatakan Tuhan pakai baju seragam di gereja, nggak ada dikatakan Tuhan WL, Tuhan atau singer, atau Tuhan jadi pengkhotbah, enggak ya. Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di rumah orang penyakit, dia orang kusta, dia ada di tempat Bartimeus, dia ada juga di bait Allah, dia juga ada di sumur tua. Intinya pelayanan adalah gaya hidup Yesus yang memang sudah dasarnya itulah Tuhan kita. Makanya kalau engkau dan saya berkata bahwa kita adalah pengikut Yesus, tapi kita mengkotak-kotakan pelayanan dengan berkata saya bukan pendeta Bu Indri, berarti saya nggak bisa pelayanan. Aduh sayang sekali. Maka hari ini kita akan bereskan ya, karena ternyata perwira Kapernaum sampai matinya tetap jadi perwira. Dia tetap menjadi orang yang di militer. Dia nggak pernah pindah menjadi pendeta atau menjadi penginjil atau menjadi orang-orang yang ada di gereja. Tapi Tuhan salut pada dia karena dia mengerti apa yang namanya pelayanan. Nanti kita akan melihat di sini ya. Kita akan melihat. Tadi dikatakan Tuhan saja datang untuk melayani.
Siapa kita kalau kita nggak mau melayanin? Makanya jangan kotak-kotakan dengan berkata bahwa saya nggak bisa pelayanan Bu Indri karena saya jaga toko, saya nggak bisa pelayanan Bu Indri karena saya kerja di bank. Sorry, apa di bank kau tidak bisa melayanin? Bisa. Apa engkau dalam rumah tangga nggak bisa melayanin? Bisa. Apa waktu engkau menjadi orang karir yang hebat nggak bisa pelayanan? Bisa. Semua orang bisa pelayanan karena pelayanan itu bukan berarti kegiatan, tapi pelayanan adalah bicara tentang hati yang mau menjadi dampak bagi orang lain. Itu namanya pelayanan. Nah, kita akan melihat sekarang ya. Kita akan melihat khususnya wanita ya. Wanita mana sih wanita? Angkat tangan wanita. Yes, ya wanita. Yang bukan wanita angkat tangan juga. Oke ya. Nah, coba kita lihat Kejadian 2:18 dikatakan. Ya, Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jelas tadi Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia seorang diri. Dunia itu gak sempurna kalau gak ada perempuan loh. Ya, tapi bukan hanya untuk perempuan, bukan hanya untuk hanya sebagai pelengkap penderita, bukan. Perempuan diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong. Artinya sudah jadi pelayan juga harus melayani dan jaga jadi penolong. Intinya kita punya double porsi yang Tuhan harapkan dari setiap wanita. Karena waktu kita menjadi penolong, yang melayanin itu luar biasa. Tapi kalau engkau hanya sekedar penolong, itu biasa-biasa. Tapi penolong yang mau melayani, itu luar biasa. Nah, makanya hari ini kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar ya. Karena ingat, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Waktu engkau dan saya mau menjadi pribadi yang melayani seperti maunya Tuhan ya. Karena Tuhan tadi katakan bahwa kalau Tuhan saja sebagai anak Allah mau melayani, siapa kita nggak mau melayani? Perhatikan, kalau engkau dan saya mau melayani seperti apanya maunya Tuhan. Buka Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Supaya di tempat ini jangan anggap, Bu Indri saya belum waktunya lah, pelayanan saya masih muda. Sorry ya, mau engkau muda pun, mau engkau tua, mau engkau sudah bau tanah pun, mau misalnya sekarang kita dalam keadaan apapun, semua kita bisa melayani. Karena melayani adalah lifestyle daripada orang percaya ya. Nah, coba kita buka Kejadian 2 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jelas. Dikatakan waktu Tuhan menjadikan manusia untuk segambar dengan dia. Apa bukti orang segambar dengan Tuhan? Yesus tadi melayani. Berarti kalau kita melayani, kita segambar dengan Tuhan. Halo. Ya, jadi engkau segambar dengan Tuhan bukan karena engkau pakai jenggot, engkau pakai brewok, engkau mungkin pakai jubah putih, bukan ya. Nggak harus pindah KTP menjadi orang Israel baru engkau segambar dengan Yesus. Segambar dengan Yesus artinya kita punya DNA sama dengan Yesus. Kita punya lifestyle sama seperti Tuhan. Apa lifestyle daripada Yesus? Melayani. Maka kalau engkau dan saya mau melayani, kita akan segambar dengan Tuhan. Dan apa bonus bagi orang yang segambar dengan Tuhan? Dikatakan tadi akan berkuasa atas ikan, atas burung, atas binatang yang di darat. Ini bicara tentang the power of conqueror. Di zaman corona ini, kita butuh ada kuasa. Kalau engkau dan saya tidak punya kuasa menghadapi keadaan yang semakin tidak menentu ini, kita pasti akan tumbang di tengah jalan. Makanya kita perlu kuasa. Dan Tuhan berikan pada kita kuasa untuk mentaklukkan apapun bisa kita taklukkan, termasuk COVID-19. Wow, ya. Makanya jangan anggap enteng, jangan bilang, ya pelayanan gitu-gitu aja, ala lady pelayanan gitu-gitu aja. Kalau saya nggak mau ya, pokoknya waktu aku bertobat, aku putuskan, aku mau melakukan apa yang kau lakukan Tuhan. Kalau Tuhan melayani, saya juga mau melayani Tuhan. Siapa kita pakai jual mahal ya, please deh ya, yang jual mahal bertobatlah engkau hari ini, amin ya. Nah, dikatakan tadi Gladys ya, pertama berkuasa, yang kedua dikatakan apa? Beranak cuculah. Ya, dan bertambah banyak, penuhi bumi. Beranak cucu bukan artinya kita sekarang semua hamil punya anak 10, 12, 20, bukan. Beranak cucu berbicara tentang multiplikasi. Ada pelipat gandaan, ada berkelimpahan, akan ada kelimpahan yang kita alami. Kelimpahan bukan hanya materi, kelimpahan juga berbicara tentang limpah damai sejahtera, limpah sukacita, limpah juga kesehatan. Ya, intinya berlipat kali ganda. Makanya kalau engkau dan saya sudah ikut Tuhan, sudah 100 tahun jadi orang Kristen, tapi hidupnya makin kurang terus, ada yang salah dengan kita. Harusnya bertambah. Karena kata Tuhan apa dalam Matius? Ya, waktu engkau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan pada kita. Ini ayat firman Tuhan, bukan Ibu Indri yang bilang, betul? Ya, makanya kalau kayak Glady gitu ya, melayani Tuhan makin cantik, betul? Rambutnya makin panjang, ya, nanti panjangnya sampai ke lantai ya. Intinya, semua orang akan semakin bertambah. Dan apa gunanya engkau sebagai orang Kristen kalau engkau mengalami terus penurunan. Ya, itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan kita semakin bertambah. Please deh ya. Kalau engkau bertambah, ini membuktikan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya waktu kita segambar dengan Tuhan? Bagaimana cara segambar dengan Tuhan waktu kita mau melayani seperti apa maunya Tuhan? Kira-kira bisa ngikutin semua ya. Maafkan saya, mungkin aku agak terlalu semangat. Saya juga nggak ngerti, kadang-kadang usia 60 tahun kok makin Amin. makin semangat ya. Tapi memang betul.
Firman Tuhan mengatakan, Kaleb umurnya berapa? 85 tahun loh, Glady. Ya. Glady umur 85 tahun, tapi tetap semangat, masih bisa perang, mendapatkan Hebron pada anak cucu. Makanya kalau kita di tempat ini yang memble ya, belum apa-apa udah memble ya, males doa, males kerja, males pelayanan, bertobatlah kita, betul. Karena anak-anak Tuhan tuh akan beda, umur kalender nggak akan masuk dalam kita. Ya makin tua makin gila, Bu. Seperti itu. Bukan gila berarti masuk rumah sakit jiwa, tapi makin semangat, makin antusias. Amen. Itu buktinya Amen. orang yang bertambah, betul? Oke, Yes. sekarang kita akan lihat. Amen. Nah, kita akan lihat ada 6 dari kisah ini ya. Ada 6 dari kisah ini yang membuktikan ya bahwa ternyata memang dia melayani ya. Karena pelayanan itu sekali lagi saya katakan jangan samakan pelayanan itu sama dengan identik dengan kegiatan rohani. Sorry to say, kalau engkau hanya mengatakan hanya kegiatannya saja pelayanan, no. Pelayanan adalah kita punya lifestyle, kita punya gaya hidup ya. Nah itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Nah kita akan lihat pertama ini sekarang ya. Waktu kita hanya sampai jam 7, saya akan usahakan secepat mungkin dan secepat mungkin ngomongnya. Jadi jangan ada yang bernafas, jangan ada yang tutup mata, semua fokus. Okay? Yes. Matius 8 ayat 5. Kita lihat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saya mau ulang sekali lagi. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ini luar biasa loh, Gay. Kenapa bilang? Ini orang perwira loh. Ini orang bukan orang biasa-biasa. Ini orang bukan cupu. Ini orang bukan hanya cuman tingkat level yang rendah. Dia perwira loh. Mungkin dia sekolah admil. Intinya ini orang yang punya potensi luar biasa. Tapi waktu datang pada Tuhan, dia datang bukan ngejago, bukan merasa dirinya hebat, bukan merasa dirinya karena punya bintang, makanya bisa berhak ngapain aja. Dia datang dengan katanya memohon. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang seorang yang berani melepaskan atributnya waktu datang kepada Tuhan. Ini luar biasa. Sering kali kadang-kadang kita pakai atribut kita dalam pada Tuhan. Tuhan, saya loh ini Tuhan. Saya orang kaya, saya orang pintar, saya cantik, saya punya khotbah bagus, saya punya suara keren, saya punya musik keren. Sering kali kita pakai atribut. Nah, dikatakan orang ini datang tanpa atribut. Dia tidak pakai bintangnya untuk ketemu dengan Tuhan. Makanya ada kata memohon, begging dia, ya memohon. Sering kali tanpa disadari kita datang pada Tuhan, sering kali kita merintah Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak pulihkan hidupku, aku nggak mau lagi pelayanan. Kalau engkau tidak memulihkan ekonomiku, aku nggak mau lagi ikut dengan engkau. Siapa kita sampai kita memerintah Tuhan? Seorang yang masih memerintah Tuhan, yang doanya masih suka menyalahkan Tuhan, masih suka memojokkan Tuhan, bahkan masih suka sepertinya Tuhan seperti kita anggap seperti orang suruhan kita. Itu bukan orang yang melayani. Orang yang melayani tahu diri siapa kita, maka datang pada Tuhan dengan begging, dengan memohon, dengan bow down. Dan orang ini, dia bukan pendeta, dia bukan hamba Tuhan, tapi dia tahu siapa dirinya, siapa kita, debu dan tanah. Waktu engkau dan saya tidak menyadari diri kita siapa, makanya kita gampang menjadi sombong. Orang sombong gak akan bisa melayani seperti maunya Tuhan, betul? Nah kita akan lihat nanti di sini ya, kita akan lihat ada 4 jubah, ada 4 jubah yang harus kita lepaskan kalau kita mau melayani Tuhan. Kenapa berkata tentang jubah, Bu Indri? Kita lihat dari Yesus cara pelayanan Tuhan. Buka Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 5. Supaya kita belajar hari ini, belajar dari cara Tuhan Yesus melayani. Jangan belajar dari Ibu Indri banyak punya kekurangan. Jangan belajar dari pendeta juga banyak kekurangan. Tapi Tuhan Yesus adalah kita punya master plan, kita adalah kita punya teladan. Follow dia ya. Copy paste Tuhan Yesus. Itu udah pasti aman dalam melayani dia ya. Oke, Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Perhatikan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Luar biasa. Kenapa Tuhan bisa membasuh kaki murid-murid? Ini adalah pelayanan yang paling biasa, paling rendah. Kenapa? Kaki, Bo. Kaki itu adalah kita punya organ, kita punya bagian daripada tubuh yang paling di bawah, betul? Yang injak tanah, yang injak kotoran. Dan bayangkan Tuhan anak Allah yang maha tinggi itu mencuci kaki murid-murid. Ini pelayanan yang sangat rendah, serendah-rendahnya. Kok bisa sederhana? Waktu Tuhan menanggalkan jubah anak Allahnya, dia bisa melakukannya itu. Waktu dia masih pakai atribut sebagai anak Allah, sebagai ahli waris daripada Bapa di surga, ya sebagai orang-orang hebat. Susah kita untuk bisa melayani seperti ini. Nah, bagaimana cara menanggalkan jubahnya, Bu Indri? Nah, nanti kita akan lihat ada 4 jubah yang orang Kristen suka pakai, maka membuat kita nggak bisa melayani seperti maunya Tuhan. Yang pertama adalah jubah siapa? Jubah Yusuf. Ini bahaya. Ini jubah Yusuf adalah jubah yang bagaimana? Kita buka Kejadian 37 ayat 3 ya. Kejadian 37 ayat 3, demikian firman Tuhan. Israel lebih memilih Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan semua saudaranya, maka bencilah mereka padanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah ini jelas. Yusuf itu punya jubah yang maha indah.
Ini jubah tentang orang yang merasa lebih daripada yang lain, betul? Karena dia anak kesayangan. Nah, waktu kita melayani pakai jubah maha indah kita, misalnya kita orang kaya, kita merasa gue orang kaya. Kalau gue melayani mesti harus selevel dengan gue. Kalau nggak kaya, gue nggak mau melayani. Gile, ngapain juga gue sama orang miskin mesti melayani salam-salam, shalom-shalom, betul? Tapi kalau orang kaya baru kita bilang shalom, haleluya, luar biasa. Itu masih pakai jubah, ya. Tapi lihat dikatakan di sini, Yusuf awalnya pakai jubah maha indah, kemana-mana pakai jubah maha indah. Ini bicara tentang orang yang nggak bisa menempatkan posisi dia dalam melayani Tuhan. Jangan pakai atribut hebat kita, walaupun kita kaya, kita pintar, kita terkenal waktu kita melayani. Lepaskan itu semuanya. Kita harus sama seperti orang yang kita layanin, sama seperti di restoran. Dulu saya pernah training, ya. Waktu saya training, saya orang dari background saya ada perhotelan juga ya. Nah saya waktu pas training lagi di luar ya. Dan di luar itu, kalau dipikir-pikir, saya juga nginepnya sebenarnya di hotel itu gitu loh. Sebenarnya saya bisa-bisa aja dengan masih pakai atribut-atribut saya, betul. Bisa pakai cincin, pakai jam. Tapi mereka bilang apa? Sorry Ibu Indri, engkau harus take out semuanya, engkau punya cincin dan semuanya. Karena bagaimana engkau melayani sekarang tamu, tamunya nggak pakai cincin, engkau pakai cincin. Engkau pakai jam, tamunya nggak pakai jam. Jadi saya mesti lepaskan semua itu. Nah itu baru di hotel, itu baru dunia. Nah dikatakan di sini bagaimana kita sekarang bisa melayani di gereja, melayani orang-orang sederhana yang mungkin sangat-sangat sederhana. Kalau masih pakai atribut, nggak akan bisa. Ini akan membuat kita pakai gap. Jangan pakai gap dalam pelayanan. Dalam rumah tangga, Amin. ya dalam rumah tangga Amin. juga seperti itu, Lady. Misalnya contoh soal ya, contoh soal sekarang mungkin pasangan kita mungkin lebih biasa dibanding kita. Nah ini terutama untuk wanita. Kadang-kadang wanita soalnya ngejago. Kalau bisa cari uang, bisa cari cuan, mungkin dia anak orang kaya. Bisa kadang-kadang mas suami juga manggilnya kebetulan nama suaminya mungkin Acau. Cong, mana bajuku? Nah seperti itu, betul. Siapapun dia, siapapun kita, engkau sebagai wanita, sebagai istri, tetap kita mesti respect kita punya husband, ya. Nah, waktu kita menganggap, tapi kan saya yang cari uang, Bu Indri, saya yang capek, itu bukan pelayanan. Orang mau melayani, lepas dari kita punya segala-galanya, tetap kita harus sadar bahwa kita mau melayani, artinya kita harus siap menanggalkan apapun kelebihan daripada kita.